Selamat bertemu kembali dengan saya, Pastor Ibrahim Riberu, Pastor Paroki Hati Kudus Sonder, dalam acara Renungan Mingguan Remingan Minggu Biasa ke-33. Tidak terasa kita akan mendekati akhir dari tahun liturgi, tahun A, tahun 1. Firman Tuhan hari ini akan mengajak kita untuk kembali melihat bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita menjalani hari-hari kita sebagai orang beriman. Kita akan merenungkan firman Tuhan dan sebagai persiapan, mari kita awali dengan doa agar kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita untuk bisa merenungkan dan memahami firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Dalam cinta dan kebaikan-Mu, Engkau masih menuntun dan menjaga kami sampai dengan hari ini. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkannya. Kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu untuk menuntun, membuka hati pikiran kami, agar firman yang kami dengar, boleh kami pahami, boleh kami hayati, kami hidupi dalam keseharian kami. Agar kiranya kebaikan-Mu menjadi nyata dalam hidup kami, dalam seluruh ziarah hidup kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan sorga itu, seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya yakin Anda sekalian pasti pernah mendengar sebuah nama, Nick Vujicic. Nick Vujicic. Dia adalah seorang yang berkebangsaan Australia, kalau tidak salah berdarah Serbia. Tetapi dia adalah seorang motivator ulung. Yang menarik dari Nick Vujicic ini, dia tidak sama seperti motivator-motivator yang lain. Dia lahir dengan mengalami sebuah ketidakberuntungan, mohon maaf. Dia mengalami sindrom tetra amelia yang membuat dia, maaf, tidak memiliki tangan dan kaki secara sempurna. Tetapi di balik kekurangannya itu, Nick ternyata menjadi seorang motivator ulung. Seorang Kristen yang mampu membangkitkan semangat hidup, semangat berjuang, semangat beriman bagi orang-orang lain yang notabene lebih beruntung hidupnya dari Nick. Saya yakin teman-teman, saudara-saudari sekalian pasti pernah melihat videonya. Saudara-saudari, dalam situasi yang demikian, si Nick tadi menyadari ternyata ada berkat dan rahmat yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan lewat dirinya untuk dibagikan. Tentu itu melalui suatu proses, suatu pergumulan yang tidak mudah. Tetapi Nick berhasil menemukan kasih Tuhan, menemukan berkat Tuhan itu.
Terlebih dari itu, dia mengusahakan berkat itu. Dia membagikan sehingga kehidupannya sungguh-sungguh menjadi berkat. Buah-buah pengalaman hidupnya menjadi kebaikan bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih, hari ini di dalam Minggu Biasa ke-33, firman Tuhan kembali mengingatkan kepada kita tentang berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita lewat perumpamaan tentang talenta. Seorang tuan yang bepergian memberikan kepada hamba-hambanya atau pekerja-pekerjanya talenta masing-masing menurut kemampuan atau kesanggupannya. Tentu saja, perbedaan jumlah talenta sekali lagi bukan karena ketidakadilan, tetapi justru disesuaikan dengan kemampuan atau kesanggupan dari tiap-tiap hamba atau tiap-tiap pekerja. Yang menjadi permasalahannya adalah bahwa tidak semua hamba yang menerima talenta itu mengusahakan atau menggandakannya. Sehingga ketika tuannya pulang, pertanggungjawaban tidak bisa diberikan secara baik oleh semua. Ada hamba yang berhasil melipat gandakan talentanya, namun ada yang tidak. Dia tidak mengusahakan, tetapi justru dia menimbun atau menguburnya dalam tanah. Dengan demikian, tidak bisa atau tidak digandakan oleh hamba itu. Dan kita tahu dalam kisah Injil, bagian akhir yang diterima oleh hamba yang tidak mengusahakan talentanya adalah hukuman atau penghukuman. Saudaraku, dari Injil hari ini, saya kira ada satu dua hal yang boleh kembali kita renungkan untuk menyegarkan penghayatan iman kita, penghayatan hidup rohani kita menjadi lebih baik. Hal yang pertama yang boleh kita renungkan adalah Tuhan itu baik, kekal abadi, kasih setianya. Ini adalah kata-kata yang saya kutip dari Mazmur untuk kembali menyadarkan kita bahwa memang Tuhan itu baik dan kebaikannya kekal abadi. Kasih setianya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Bahwa Tuhan di dalam kebaikannya selalu memberikan kepada kita rahmat yang kita butuhkan. Talenta, kemampuan, bakat Tuhan berikan kepada kita. Memang kita harus mengakui bahwa dalam pengalaman hidup kita, tidak semua orang bisa berhasil. Atau bahkan tidak semua orang bisa merasa bahwa Tuhan memberikan bakat dan kemampuan. Karena mungkin situasi yang menjadikan itu demikian, atau bisa jadi karena mereka kurang berusaha. Tetapi satu hal yang tidak bisa ditolak atau dipungkiri atau dinafikan oleh siapa saja. Setiap orang Tuhan berikan nafas kehidupan. Setiap orang Tuhan berikan berkat. Setiap orang Tuhan berikan talenta. Maka saya rasa mustahil kalau ada orang yang mengatakan bahwa dia tidak diberikan apa-apa oleh Tuhan. Dia tidak punya apa-apa untuk bisa diandalkan dalam hidupnya. Sebab Tuhan itu baik. Kepada kita diberikan rahmat, berkat yang kita butuhkan untuk menjalani hidup kita. Dalam pengalaman hidup, sekali lagi, mungkin perjuangan setiap orang untuk menemukan dan menggandakan berkat itu berbeda-beda. Ada yang diberikan kemampuan sekian, ada yang sekian. Tetapi kalau kita melihat dari pengalaman Nick Vujicic tadi, motivator Australia, kita bisa melihat dan belajar daripadanya. Dalam kelemahannya pun, di dalam situasi yang menurut kebanyakan orang itu adalah sebuah kekurangan besar, tetapi dia mampu menemukan rahmat besar. Saya ingat salah satu kutipan kitab suci, kata-kata Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu.
Saudara, itu kenyataan pertama, hal pertama yang kita mau sadari kembali dari pihak Tuhan, kasih setianya kekal abadi selama-lamanya. Dan hal kedua yang kita renungkan adalah tentang diri kita sendiri, tentang kehidupan kita masing-masing. Yang terjadi adalah bahwa seperti pengalaman Injil, tidak semua orang mau mempergandakan talentanya, mau menemukan bakatnya, lalu mengusahakan untuk membawa kebaikan, baik untuk dirinya sendiri maupun kepada orang lain. Saya kira kita sudah menginsafi hal ini, tetapi baiklah sekali lagi, kita mau memberikan penyadaran kembali kepada diri kita masing-masing, bahwa terkadang orang memang tidak mau mengusahakan talentanya itu, kemampuannya itu, karena adanya sifat malas atau rasa malas dalam diri sendiri. Orang tidak mau berjuang. Kadang-kadang orang bilang, akan indah pada waktunya. Tapi bagaimana akan indah pada waktunya kalau kita tidak mau berusaha? Itu kelemahan kita, saya, dan mungkin juga Anda, yang senyatanya harus kita perbaiki. Tuhan memberikan uluran tangan, kita harus menyambutnya dengan berusaha menjadi lebih baik. Gagal atau berhasil, itu urusan belakangan. Yang pertama kita berjuang dulu. Ibarat kita terjatuh, jangan tiarap, tapi harus bangkit dan berusaha kembali. Dan hal kedua yang cenderung terjadi dalam lakon kehidupan kita anak-anak manusia adalah rasa iri. Orang cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Orang cenderung melihat orang lain lebih baik dari dirinya. Orang cenderung fokus pada berkat orang lain, sehingga lupa menghitung berkat yang ada pada dirinya. Saudaraku, percayalah, jika sifat atau rasa iri yang demikian, itu akan menjatuhkan kita ke dalam jurang keputusasaan. Sejujurnya memang ada rasa iri yang positif, dalam arti bahwa ketika kita melihat orang lain berhasil, itu mendorong kita, memotivasi kita untuk juga berhasil. Tetapi jika rasa iri itu membuat kita menjadi tidak senang atau menjadi malas berusaha, saya kira itu adalah hal yang harus kita hindari. Seperti pengalaman Injil, orang yang menerima satu talenta dan dikuburkan, tidak mendapatkan hasil yang baik. Maka percayalah, itu adalah hal yang harus kita hindari. Saudara, itu dua kenyataan yang kita alami. Kenyataan dari pihak Tuhan yang selalu baik, dan kenyataan dari pihak kita yang terkadang tidak dengan baik menanggapi kasih dan kebaikan Tuhan. Lalu, bagaimana kita menyikapi situasi atau persoalan hidup kita ini? Saya percaya, yang pertama saudaraku, kita harus meyakinkan diri kita, menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan, bahwa Tuhan adalah baik. Tuhan senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita. Keyakinan yang demikian akan menimbulkan semangat dan kekuatan baru bagi kita. Karena di dalam perjuangan kita tidak sendiri. Ada tangan tidak nampak, tangan Tuhan yang akan selalu menopang kita untuk kita yang mau berusaha dan berjuang. Hal yang kedua, terlepas dari bagaimana perjuangan kita, perbanyaklah sikap bersyukur. Mengucap syukur atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena dengan membandingkan, menganggap orang lain lebih baik dari kita, itu tidak akan memberikan rasa damai. Tetapi dengan bersyukur kepada Tuhan, apapun yang kita alami, itu akan membawakan damai dalam diri kita. Bisa mengenyahkan sifat atau rasa iri yang mungkin timbul dari hati kita. Dan yang pasti, kita tetap berjuang. Kita tetap berusaha. Kalau kita melihat pengalaman banyak orang sukses, mereka selalu mengalami keberhasilan, tetapi diawali dengan perjuangan yang susah, yang sulit, bahkan berdarah-darah. Tetapi dengan keteguhan, dengan kepercayaan akan penyertaan Tuhan, akan kasih setia Tuhan yang menopang, pada akhirnya mereka berhasil.
Dan tentunya di balik atau di sela-sela atau di antara setiap perjuangan, jangan lupa selalu persembahkan itu sebagai persembahan hidup kepada Tuhan. Sehingga kelak kebaikan akan kita terima sebagai buah dari perjuangan kita. Saudara, saya tidak tahu siapa yang menciptakan atau mengubah lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Hidup ini adalah kesempatan. Sebuah lagu yang sudah sangat akrab dengan kita. Saya tidak tahu siapa yang menciptakan atau menulis syair lirik-lirik lagu. Tetapi siapapun dia, saya percaya benarlah apa yang dia katakan. Hidup adalah kesempatan yang diberikan Tuhan dengan talenta-talenta untuk melayani Tuhan dalam diri sesama, untuk mengembangkan kebaikan. Hidup harus menjadi berkat bagi diri sendiri, namun juga bagi orang lain. Maka mari, dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, akan berkat, akan talenta yang Tuhan berikan, bahkan akan kelemahan-kelemahan kita berjuang bersama-sama. Kita saling menopang, saling mendukung. Agar hidup kita benar-benar menjadi berkat. Talenta yang Tuhan berikan benar-benar menjadi berkat bagi diri sendiri, namun juga bagi orang lain. Sehingga kelak ketika Tuhan kita datang, kita boleh menyambutnya dengan hasil yang baik. Pengalaman-pengalaman kita kemarin, mungkin kegagalan atau ketidakberhasilan, biarlah itu menjadi motivasi kita, cermin kita untuk berjuang menjadi semakin lebih baik. Semoga Tuhan memberkati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Allah yang Maha Baik, kami berterima kasih karena firman-Mu yang menjadi penuntun hidup kami telah Engkau perdengarkan bagi kami, dan Engkau izinkan kami untuk mencoba merenungkannya. Semoga Roh Kudus-Mu sungguh-sungguh membantu kami, sehingga firman itu boleh tinggal, bertumbuh, berbuah yang baik dalam hidup kami, sehingga menjadi kebaikan, menjadi berkat bagi kami sendiri dan juga orang lain, dan boleh menjadi pujian bagi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.